In your presence I am come, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find, in His name I find peace. In His name I find, in His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Ya, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Dan selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika. Dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Selasa 26 Maret 2024. Yang malam ini kita akan membahas part kedua dari tema mendengar suara Tuhan. Jadi part pertama sudah di minggu yang lalu ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Jamino Widi Sulistija, SEMTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapak yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak, karena kami diberi kembali kesempatan dan juga kesehatan pada malam ini untuk kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu ya Bapak. Ya Bapak, biar akhirnya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kelas pembelajaran kami ini. Berkati aku ya Bapak, yang akan menjadi moderator dalam kelas ini, mampukan aku untuk bisa memimpin kelas pembelajaran ini dan melakukan tugasku dengan baik dan benar. Dan juga berkati operator kami yang bekerja di belakang layar, sehingga juga dimampukan untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dan juga dengan lancar. Berkati juga internet kami ya Bapak, sehingga internet kami dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala satu apapun, sehingga pembelajaran kami sampai selesai. Berkati juga Pak Jamino Widi, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini. Urapi setiap perkataan dari Pak Jamino, dan juga berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga Pak Jamino dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak hati-Mu, dan mampu memberikan kami pemahaman yang benar. Dan berkati juga kami semua yang berada di dalam ruangan ini ya Tuhan, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, berikanlah juga berkat hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menerima pengajaran firman malam ini dari Pak Widi juga dengan baik dan mendapatkan pemahaman, pencerahan yang benar di dalam hati dan pikiran kami, dan materaikan firman itu di dalam diri kami ya Tuhan, dan jadikanlah rema dalam diri kami, sehingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami, dan kami mampu memberitakan dan mengajarkannya kepada sesama kami. Ya Tuhan, kami serahkan waktu pembelajaran kelas kami ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi pembelajaran kelas kami ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kita, Pak Jamino Widi. Salam semua, selamat datang kembali di Sema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Evangelis Jamino Widi Sulistija. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau.
Tanggal lahir Surakarta 28 Desember tahun 1970. Beliau sekarang tinggal di kota Jakarta. Beliau telah menikah dengan Ibu Evangelis Deborah Anggreni Sutanto, dan beliau juga sudah dikaruniai 4 orang anak, yakni 2 putra dan 2 putri. Education. Akademi Keuangan dan Perbankan, Diploma 3 Keuangan dan Perbankan pada tahun 1992. STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, Ekonomi Akuntansi pada tahun 1995. STT Sangkakala Salatiga, Magister Teologi Transformasi Sosial pada tahun 2015. Certification. Registered Securities Analyst RSA LSPPM pada tahun 2019, Certified Risk Associate CRA PT Mitra Finance pada tahun 2020, dan sekarang beliau sedang menempuh Certified Forensic Auditor CFRA di LPPFA Jakarta. Place. Kepala Administrasi Cabang KEC di PT Marga Nusantara Jaya pada tahun 1997, Branch Manager at PT Adira Quantum Multi Finance Danamon Group pada tahun 2012, Head of Operation GM at PT Multi Retalindo Kawan Lama Group pada tahun 2016, GM Operation at PT Industrial Bank pada tahun 2021, dan saat ini beliau menjabat sebagai GM Finance at PT Maritim Timur Perkasa. Ministry. Pengurus Persekutuan Mahasiswa Kristen PMK Akademi Keuangan dan Perbankan Surakarta pada tahun 1986. Pengurus Persekutuan Alumnus Gamaliel PAG Chapter Semarang pada tahun 1991, Ketua Departemen Pemuda GBI Gajah Mada Satelit Semarang Barat pada tahun 2002, Wakil Gembala Sidang Perhimpunan Injili Baptis Indonesia Purwokerto pada tahun 2006, Ketua Gerbang Pemulihan Ministry Purwokerto pada tahun 2011, dan menjadi evangelis di Cahaya Kasih Ministry CKM Banten sejak tahun 2021. Iya, baik Bapak Ibu. Tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, yaitu Pak Jemino Widi. Baik, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran, maka saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam, Pak Jamino. Shalom Bu Aling, selamat malam. Bagaimana Pak kabarnya? Semoga selalu luar biasa dan sehat ya Pak. Bu. Amin. Ya Bu, amin. Puji Tuhan. Baik Pak, saya akan mempersilakan waktu dan tempat kepada Bapak. Dipersilakan Pak. Baik. Ya, kembali lagi saya ucapkan shalom buat kita semua, dan puji Tuhan bisa kembali dalam sesi acara pengajaran malam hari ini di SMA Adonai, dan ini merupakan bagian yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua, dan saya sarankan untuk Bapak Ibu untuk bisa mengulang part 1 supaya bisa nanti bersambung dengan tema yang sekarang ya, yaitu mendengar suara Tuhan. Sekilas poin yang di pengajaran part pertama, yaitu di Ibrani 1 ayat 1 sampai 2, di mana Allah itu berbicara dari masa ke masa, dari sejak zaman dulu. Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang dengan perantaraan para nabi. Ada nabi, mulai dari Musa, Nabi Samuel, Nabi Yeremia, dan seterusnya. Dan pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita. Ya, ini secara langsung, bukan lagi kepada nenek moyang,
karena ini sudah zaman dulu, sekarang kepada kita dengan perantaraan anaknya Yesus Kristus Tuhan yang telah ditetapkan Allah Bapa sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Artinya bahwa pada zaman dulu sampai hari ini Allah itu berbicara kepada kita, anak-anaknya. Kemudian di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 4 sampai 5 dengan jelas dikatakan bahwa kita semua adalah dombanya. Yesus adalah gembala. Di mana domba-dombanya yang telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, gembalanya, dan domba-domba itu mengikuti dia. Dia ini adalah gembala. Karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Bapak Ibu, di ayat ini dengan jelas dikatakan bahwa Yesus berkata domba-dombanya mengenal suaranya. Dan domba-domba ini hanya mengenal satu suara, yaitu sang gembala. Tetapi domba-domba ini menolak suara asing, suara yang tidak mereka kenal. Suara gembala lain, kira-kira begitu, Bapak Ibu. Jadi dia hanya mengenal gembala yang menggembalakan dia dari sejak awalnya. Nah, kita masuk kepada part kedua, yaitu mendengar suara Tuhan. Di sini saya akan bagikan mengenai 3 suara, 3 dimensi, supaya kita lebih mengerti siapa saja sih sebetulnya suara yang kita dengar ya secara rohani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 suara yang kita dengar. Yang pertama yaitu suara manusia. Tentu saja karena kita ini manusia, dilahirkan secara daging, dan juga kalau Alkitab menerangkan kepada kita bahwa ada kelahiran kedua, yaitu kelahiran secara roh, ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, suara manusia ini adalah suara yang berasal dari pikiran manusia itu sendiri. Yang kemudian suara yang di pikiran itu kemudian bisa masuk ke hati, ya. Karena hati manusia itu bisa berbicara kepada kita. Manusia ada hati nurani. Lalu suara kedua yang kita dengar itu adalah suara iblis, Bapak Ibu. Nah, suara iblis ini dia berbicara melalui pikiran dan hati manusia. Suara iblis ini juga bisa dikenali dari bisikan yang mendorong manusia untuk berbuat dosa atau meragukan kebenaran firman Tuhan. Nah, pada bagian pertama kemarin kita telah belajar bahwa pada saat manusia pertama diciptakan, Adam dan Hawa, mereka bersekutu dengan Allah dan mereka mendengar suara Tuhan muka dengan muka. Kemudian kejatuhan manusia terjadi ketika ular, dikatakan binatang yang paling cerdik, yang melambangkan iblis itu berbicara kepada Hawa, kepada perempuan itu yang bernama Hawa. Lalu suara ketiga yang kita dengar atau adalah suara Tuhan sendiri, ya, suara Tuhan. Di mana Tuhan ini berbicara kepada manusia, kepada anak-anaknya, tentunya anak-anaknya yang sudah ditebus ya Bapak Ibu, melalui hati dan roh. Ya. Tuhan berbicara kepada hati dan roh kita. Dan kita tahu bahwa, kita percaya bahwa Allah itu roh, sehingga Allah roh berbicara kepada roh manusia. Nah, bentuknya suara Tuhan itu audible, Bapak Ibu. Audible di sini ada 2, ya. Yang sangat jarang, ya, walaupun sampai hari ini juga masih ada, tapi sangat jarang audible terdengar di luar telinga kita, Bapak Ibu. Ya, seperti yang dialami oleh Samuel. Tuhan berbicara kepada Samuel, Samuel. Nah, itu audible, Bapak Ibu. Tapi ada juga yang audible-nya itu di dalam, ya, di dalam roh. Suara Tuhan berbicara di dalam roh dan hati manusia secara audible, tetapi di dalam, tidak terdengar di telinga seperti dengan jelas, ya. Keduanya jelas terdengar, bedanya adalah di luar telinga dan di dalam roh atau di dalam hati.
Nah, ini satu ayat yang menjelaskan bagaimana suara manusia itu terjadi ya. Di Injil Matius 9 ayat 3, ini adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus ada waktu pada saat itu ada orang lumpuh ya, yang kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika itu ada ahli Taurat biasa ya, Tuhan Yesus ketika berkeliling begitu, dia memberitakan kabar baik, selalu ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di sekitarnya yang seringkali bertanya kepada Yesus. Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Nah, Bapak Ibu, di sini dengan jelas tertulis dalam hatinya. Artinya suara manusia itu bisa juga di dalam hati. Yang mulanya adalah dari pikiran lebih dahulu. Pikiran kemudian berbicara kepada hati manusia. Lalu suara iblis. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Jadi ini Yesus telah menyampaikan kepada kedua belas muridnya bahwa mereka semua telah bersih, hanya tidak semua. Pada saat itu murid-murid yang lain tidak memahami, tidak menangkap kata-kata Yesus ini. Dan setelah ayat ini kemudian kita tahu bahwa di situ Yesus memberikan roti, sudah mengatakan nanti orang yang aku berikan roti dan aku celupkan, maka dialah yang mengkhianati aku. Dan ketika kalau Bapak Ibu baca di dalam Injil Yohanes 1 perikop ini, pasal 13 ini, maka di situ kemudian ketika Yudas menerima roti dari Yesus, dia kesurupan, Bapak Ibu. Lalu ini suara Tuhan, Kisah Para Rasul 13 ayat 2, mengatakan pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan baginya. Di sini dengan jelas sekali Bapak Ibu dikatakan Roh Kudus berkata-kata, berbicara kepada para rasul, ya, di mana pesannya, kata-katanya adalah ketika mereka sedang berpuasa, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Nah, dari sini kita bisa pahami, kita bisa mengerti bahwa Roh Kudus itu berbicara, di mana tadi dikatakan bahwa pada zaman akhir anaknya berbicara kepada kita sampai hari ini, dan ketika Yesus naik ke surga dia mengatakan bahwa nanti akan ada Roh Kudus, roh yang akan menyertai engkau, yang mengingatkan akan segala firman-Ku, kata Tuhan Yesus. Dan inilah dengan jelas dikatakan Roh Kudus berkata-kata. Nah, kita juga perlu belajar manusia. Tadi kita sudah belajar 3 suara ya. Dan ini kita belajar manusia 3 dimensi. Nah, ada satu pandangan namanya trikotomi Bapak Ibu. Pandangan ini mengatakan bahwa manusia itu terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh. Ya, Tuhan menciptakan kita, manusia itu terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Unsur yang pertama yaitu tubuh, dalam bahasa Ibrani yaitu basar. Ini adalah unsur lahiriah manusia, ya, unsur daging kita yang dapat dilihat, didengar, dan disentuh. Ya, kita bisa merasakan sakit daging kita ketika dicubit. Di mana daging ini sudah jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Ya, sejak kejatuhan manusia pertama Adam dan Hawa diperdaya oleh ular, maka kecenderungan manusia sampai hari ini yaitu kecenderungannya adalah berbuat dosa. Dan dikatakan firman Tuhan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia yang berdosa itu upah dosa maut, dan manusia yang berdosa itu telah kehilangan kemuliaan Allah, Bapak Ibu. Ya. Jadi kemuliaan Allah yang pada saat Adam pertama kali sebelum jatuh dalam dosa, saat ini itu sudah hilang. Lalu unsur yang kedua, ya, yaitu jiwa. Dalam bahasa Ibrani nefes. Jiwa ini adalah pikiran, perasaan atau emosi dan kehendak. Setiap kita ada pikiran, ada perasaan, ada emosi, ya. Ada emosi ini perasaan-perasaan yang kita alami seperti sedih, senang, ya. Kemudian
takut dan sebagainya. Lalu juga ada kehendak. Ya, kehendak itu adalah satu niat, satu motif atau satu hal yang mendorong kita untuk sesuatu seperti itu. Yang kemudian itu bisa muncul juga dari pikiran dan perasaan kita. Nah, kehendak manusia ini kita tahu bahwa Tuhan mengasih kita kehendak bebas ya untuk memilih. Lalu unsur ketiga yaitu roh atau ruah. Ruah ini adalah bagian dari manusia yang paling dalam, yang memungkinkan manusia itu untuk berkomunikasi dengan Allah. Ya, tadi saya di awal saya katakan bahwa suara Tuhan itu berbicara kepada kita di dalam roh kita, juga di dalam hati kita. Ya, nah di unsur roh ini memungkinkan manusia sebetulnya untuk berkomunikasi dengan Allah. Kenapa manusia berdosa tidak bisa berkomunikasi dengan Allah? Karena dia belum lahir baru, sehingga rohnya mati ya. Rohnya ini tidak bisa mendengar suara Tuhan karena dosa itu memisahkan manusia dengan Allah. Dosa yang membuat jurang ya, jurang yang menghalangi manusia untuk bersekutu dengan Allah. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Di dalam kita belajar juga tentang roh manusia, ada satu ayat yang dengan jelas menjelaskan ya, dengan gamblang sekali menjelaskan tentang roh manusia. Di dalam kitab Amsal 20 ayat 27, dikatakan roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya pelita Tuhan ini adalah candle of the Lord. Nah, dalam bahasa Ibrani ya, manusia ini diterjemah dengan Adam, ya, manusia, Adam. Roh manusia adalah pelita Tuhan, artinya bahwa roh kita ini diselidiki oleh Tuhan, kita ini sebetulnya telanjang, ya. Kan ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa, mereka telanjang dan mereka mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Nah, jadi roh manusia ini adalah pelitanya Tuhan. Kita tidak bisa bersembunyi dari hadirat Tuhan ya. Tuhan mengerti setiap roh kita. Tuhan bisa mengerti roh kita ini ada apa seperti itu. Ya. Jadi kita tidak bisa bersembunyi bahwa di dalam hati manusia juga punya hati nurani yang merasa bersalah dan seterusnya, di mana roh inilah salah satu jendela yang nanti Tuhan itu berbicara melalui roh kita juga, di mana roh manusia ini adalah pelitanya Tuhan. Namanya pelita itu terang ya Bapak Ibu. Nah, terang itu tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Tuhan. Berikutnya kita tentu akan bertanya yang mana suara Tuhan. Tadi ada 3 suara. Manusia juga dikatakan trikotomi tadi adalah satu teori yang mengatakan bahwa manusia diciptakan memiliki 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Suara Tuhan, ada suara iblis, ada suara kita sendiri, suara manusia. Yang mana suara Tuhan? Nah, ini ada satu buku yang saya jadikan referensi yang menarik Bapak Ibu, yang dari buku ini jelas sekali ya, memberikan kita penjelasan tentang ciri suara manusia ya. Suara Tuhan yang berkuasa judulnya, karangan Robert A. Tucker ya, tahun 2012 terbitnya. Nah, dikatakan ciri suara manusia menurut buku ini adalah seperti ini Bapak Ibu. Ada kata-kata yang menarik ya. Kata-kata menarik biasanya kan kita sering ya, ada orang mengutip kata-kata menarik seperti ya motivasi lah, seperti itu kira-kira yang mendorong kita, memotivasi kita, yang nampaknya memang menarik, dan itu memang kata-kata itu menarik. Lalu ada yang kedua yaitu kata-kata bijak yang bukan bersumber dari firman Tuhan. Nah, kadang-kadang anak Tuhan bahkan hamba Tuhan pun kadang-kadang memberikan renungan itu kata-kata bijak ya, yang menurut saya kurang tepat. Kalau kita memberikan renungan tentunya adalah sumbernya adalah satu-satunya sumber harusnya firman Tuhan. Nah, saya nggak tahu apakah hamba Tuhan atau anak Tuhan ini nggak ngerti bahwa itu kata-kata bijak yang memang firman Tuhan itu nggak ada gitu ya. Nah, itu suara manusia sebenarnya Bapak Ibu, kata-kata bijak itu. Karena yang membuat
menyusun kata-katanya adalah kita sering dengar kata orang bijak kan, orang-orang bijak itu menyusun kata-kata itu sehingga seolah-olah itu seperti suara Tuhan, padahal bukan. Lalu yang berikutnya ada pertimbangan akal sehat, ada filosofi-filosofi dunia, ada pengajaran-pengajaran yang baik dari pada saat masa remaja kita, ya mungkin dari lingkungan, dari orang tua, dari teman yang kalau guru sekolah minggu sudah pasti mengajarkannya adalah mengajarkan Alkitab, ya Bapak Ibu. Tapi yang saya maksud ini adalah pengajaran-pengajaran yang bukan dari guru-guru yang memang mengajarkan tentang firman Tuhan. Nah, suara kata-kata bijak, kata-kata menarik, pertimbangan akal sehat, filosofi, dan pengajaran ini kemudian masuk ke dalam pikiran manusia, Bapak Ibu. Dan memberikan kesan bahwa Tuhanlah yang berbicara. Nah, ini kita dari sini kita harus mengerti bahwa kita bisa membedakan suara itu ya. Kalau Bapak Ibu temukan yang seperti ini, sudah dipastikan ini bukan suara Tuhan. Nah, kemudian masih lanjut yang ciri suara manusia tadi, ada filosofi Bapak Ibu. Agak berbeda dengan kata-kata yang menarik. Nah, ini saya contoh saja, 2 contoh ya Bapak Ibu, yang saya bandingkan antara filosofi yang dikatakan oleh para tokoh ini, kemudian kita bandingkan dengan Alkitab. Martin Heidegger mengatakan dia yang memikirkan pemikiran hebat sering membuat kesalahan besar. Ya, kata filosofi ini seolah-olah ini ya Bapak Ibu benar ya. Ya mendorong kayak memberi motivasi semangat kepada kita kalau kita nggak teliti benar-benar ya Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan mengatakan apa? Filipi 4:8, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi bukan pemikiran hebat, ya, tapi pemikiran yang semua yang benar, suci, adil, mulia, dan seterusnya. Itulah yang kita pikirkan. Semua yang disebut kebajikan, Bapak Ibu. Nah, kalau yang Filipi 4:8 ini adalah suara Tuhan, Bapak Ibu. Ini jelas suara Tuhan. Ditulis oleh orang-orang yang diilhami oleh Roh Kudus. Nah, ini contoh kedua yaitu Aristoteles. Nah, ini mengatakan ya, ini salah satu aja Aristoteles, ini banyak kata-katanya ya. Kebahagiaan terletak pada aktivitas yang bajik. Dan kebahagiaan sempurna terletak pada aktivitas terbaik, yaitu kontemplatif. Firman Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Jadi kebahagiaan kita, khususnya kita ini anak-anak Tuhan, itu adalah miskin di hadapan Allah. Bukan aktivitas yang bajik, bukan aktivitas yang terbaik, tetapi yang miskin di hadapan Allah. Kemudian ini kata-kata bijak, berbeda dengan filosofi tadi Bapak Ibu. Ya, ini contoh-contoh aja, saya ambil 5 ya. Bapak Ibu kalau searching di Google, pasti ada kata-kata seperti ini. Ada begitu banyak cara agar kamu bisa maju, akan tapi dan seterusnya ya. Jangan pernah berharap bahwa jalan hidupmu akan pernah seperti jalan hidup orang lain. Jalan hidup yang kamu miliki bukan sesuatu yang unik seperti dirimu. Nampaknya menarik, Bapak Ibu. Ya, namanya juga bijak, Bapak Ibu. Nah, kata-kata ini, itu bukan suara Tuhan. Ya, kalau kata-kata ini muncul di pikiran Bapak Ibu, ya, sudah pasti itu adalah suara manusia. Dari para filsuf, para orang bijak, atau para motivator lah yang kalau membuat kalimat motivasi ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh pertimbangan akal sehat. Ya, contoh saya ambil 4 aja ya. Contoh yang pertama yaitu berdandan untuk wawancara kerja. Ya, ini kan akal sehat ya Bapak Ibu. Orang kalau datang mau undangan wawancara kerja, tentunya kalau bagi wanita ya pasti berdandan ya. Secukupnya ya, tidak berdandan yang minor-minor ya, tidak berdandan ke wawancara tentu berbeda sekali ketika kalau ke tempat pesta pernikahan seperti itu ya Pak Ibu. Nah, ini kan pertimbangan akal sehat. Ya umumnya kalau pria ya penampilannya rapi ya, rambutnya nggak gondrong, pakaiannya juga yang nggak yang pantas begitu ya, yang rapi lah Bapak Ibu. Lalu yang kedua nih, misalnya muncul kata-kata seperti ini, bawa payung saat musim hujan ya. Lalu yang ketiga, tidak memasuki lift sampai orang lain keluar.
Nah, ini kan wajar ya. Kalau kata-kata ini muncul kan tujuannya adalah supaya tertib. Jadi yang mau masuk ke lift ya tunggulah sampai yang di dalam lift itu keluar. Lalu periksa dari kedua arah sebelum menyeberang jalan. Ya tengok kiri, tengok kanan. Kalau enggak kan nanti terjadi kecelakaan Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh pertimbangan akal sehat. Nah, ini adalah satu peringatan ya di Kolose 2:8 dikatakan ya, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dalam King James Version dikatakan philosophy and vain deceit. Nah, bahasa Yunaninya, filsafat itu adalah filosofia. Ini bukan kata benda, gendernya bentuknya feminin ya. Artinya ada dua ya. Ada beberapa tapi saya ambil dua ini sudah cukup menjelaskan ya. Ya, arti yang pertama adalah cinta kebijaksanaan. Jadi filsafat ini adalah berbicara tentang cinta kebijaksanaan. Ya, jadi antara dua sejoli lah, pria dan wanita yang sedang dimabuk asmara seperti itu. Jadi ini kata-kata filsafat yang memang berbicara tentang itu. Lalu yang kedua, filsafat ini adalah artinya juga penyesatan Yahudi. Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong, penyesatan yang kosong dan palsu, tidak menurut Kristus. Jadi filsafat yang kosong dan palsu itu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia dari zaman nenek moyang seperti itu turun-temurun Bapak Ibu. Nah, di buku tadi mengatakan kata-kata yang terbaik yang dapat dikumpulkan oleh manusia itu tidak dapat dibandingkan dengan suara Tuhan yang berkuasa dan memberi kehidupan, Bapak Ibu. Suara Tuhan, Tuhan sendiri yang berbicara kepada anak-anaknya, itu ada suara yang berkuasa. Suara yang memberikan kita peringatan, suara yang memberikan kita tuntunan, suara yang juga memberikan kita nasihat, bagaimana seharusnya kita berjalan seperti itu, Bapak Ibu. Dan bahkan suara itu memberi kehidupan. Karena ketika kita mendengar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, firman itu akan memberi kehidupan kepada kita, memberikan semangat baru yang tidak seperti yang diberikan oleh filsafat-filsafat dunia, penyesatan Yahudi yang kosong dan palsu. Nah, kita sudah tahu ciri suara manusia, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan mengenali suara Tuhan itu seperti apa sih, ya. Dari buku ini juga dari pengalaman saya sendiri itu hampir mirip yang saya alami sendiri. Saya waktu belajar mendengar suara Tuhan itu seperti yang ditulis oleh buku ini sebetulnya. Ini saya baru baca buku ini ya setelah saya punya pengalaman mendengar suara Tuhan ya Bapak Ibu. Nah, pertama dikatakan bahwa mengenali suara Tuhan itu untuk kita belajar mendengar suara Tuhan itu adalah suatu proses pembelajaran. Jadi bukan instan. Bukan langsung tiba-tiba seperti itu. Memang kadang-kadang ada yang tiba-tiba ya, seperti Rasul Paulus, dia penganiaya jemaat kan, dia tidak sempat bertobat tentunya. Nah itu tiba-tiba Tuhan berbicara, Tuhan berbicara kepada dia, memanggil namanya Saulus, Saulus, mengapa engkau menanya aku? Dan pada saat itu Saulus juga tahu kalau itu Tuhan, padahal dia menganiaya jemaat Kristen. Nah, bahkan jadi mengenali suara Tuhan itu kita harus suatu proses pembelajaran. Jadi kita tidak langsung tahu membedakan begitu ya. Mungkin tadi suara manusia dan suara Tuhan itu hampir tipis bedanya. Makanya adalah proses belajar. Kerinduan untuk mengenali suaranya itu seperti Samuel yang kita belajar di part pertama kemarin, yang harus belajar di rumah Tuhan sebagai seorang anak yang baru disape, yang dititipkan Hana kepada Imam Eli, dan kemudian Samuel ini menjadi pelayan Tuhan sejak kecil di bawah pengawasan Imam Eli. Di proses pembelajaran ini, Samuel mengira itu suara Imam Eli sampai Tuhan memanggil 4 kali, Bapak Ibu. Yang ketiga kali audible, ya, suara yang terdengar jelas pada saat dia tidur, ya itu jelas suara itu. Lalu suara yang keempat diulangi itu dalam satu penglihatan, ya. Pesannya tetap sama, yaitu memanggil nama Samuel.
Nah, ini ciri yang paling menonjol Bapak Ibu ya. Jadi suara Tuhan itu cirinya adalah lembut dan pelan ya. Nah, manusia tuh cenderung kalau pengen mengalami sesuatu dari Tuhan itu sesuatu yang spektakuler. Kok saya nggak bisa mendengar suara Tuhan audible kayak dia sih misalnya? Ya memang saya tahu ada batuan tertentu nggak banyak yang benar-benar audible, tapi itu sangat jarang Bapak Ibu. Saya sendiri sampai hari ini belum pernah mendengarkan suara Tuhan secara audible di telinga terdengar seperti itu. Jadi spektakuler. Pada zaman dulu Tuhan tuh penampakannya spektakuler Bapak Ibu, suaranya menggelegar ya. Dan manusia cenderung juga ingin menikmati hal yang aneh, biasanya tidak selalu demikian. Jadi suara Tuhan itu adalah lembut dan pelan. Komunikasi Tuhan dengan kita paling sering dilakukan dengan cara yang tenang, yang lembut, yang pelan. Ya. Nah, Yesaya 42 ayat 2 mengatakan, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Dia kalau berbicara, bersuara itu secara pribadi Bapak Ibu. Ketika Tuhan memanggil Saulus, orang-orang di sekitarnya saat itu hanya melihat cahaya, tetapi mereka tidak mendengar suara itu. Yang mendengar itu hanya Saulus. Seperti juga Samuel. Yang mendengar hanya Samuel, karena Imam Eli pada saat itu nggak mendengar. Justru Imam Eli yang kemudian baru tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Lalu kemudian memberi nasihat kepada Samuel. Kalau kamu mendengar suara itu lagi, katakanlah, hambamu ini mendengar, berbicaralah Tuhan, hambamu ini mendengar. Nah, ini buku yang lain Bapak Ibu, ya, Dialog dengan Tuhan dari Dr. Mark Birkler, ya, dari Christian Leadership University. Suara Tuhan itu spontan, ya. Saya juga mengalami seperti itu. Suara Tuhan itu spontan, tidak direkayasa, tidak dipikir-pikir dulu, tidak direnungkan dulu, tapi tiba-tiba spontan Bapak Ibu. Nah, menurut buku ini ringkasan seperti sebuah pikiran. Jadi suara Tuhan yang spontan itu seperti sebuah pikiran, gagasan, kata-kata, perasaan, atau penglihatan yang datang secara spontan di pikiran Bapak Ibu. Ketika ibadah, tidak setiap ibadah Bapak Ibu. Di ibadah itu beberapa kali saya ya, tidak setiap ibadah, kadang ada penglihatan, kadang ada firman yang muncul ya, Tuhan suruh buka ayat tertentu, dan itu kemudian ayat itu memang berbicara, bisa untuk saya pribadi juga, bisa juga untuk pesan di gereja itu. Kemarin belum lama ini ketika doa, saya nggak memikirkan apa-apa ya, ketika doa dapat penglihatan Bapak Ibu, doa bareng begitu, dan itu berbicara tentang sesuatu, spontan datangnya. Spontanitas adalah komunikasi pada tingkat hati ya, jadi ini nggak bisa dibuat-buat ya. Sedangkan analisa dan pertimbangan adalah komunikasi pada tingkat pikiran. Jadi kalau ada analisa dan pertimbangan itu berarti suara manusia. Karena suara Tuhan bekerjanya tidak seperti itu. Suara Tuhan itu komunikasi pada tingkat hati, ya, pada tingkat roh juga. Nah, suara Allah adalah sebuah gagasan yang tanpa disangka-sangka memotong pikiran Anda yang tidak mengalir dari proses yang normal, merenung, namun tiba-tiba muncul di dalam hati Anda. Ya. Dan pengalaman saya, suara yang spontan itu terdengarnya seperti menggema di dalam roh, ya, menggema, yaitu audible yang di dalam maksud saya. Ini yang saya alami saat-saat ini ya. Sebuah gagasan dari Allah yang hinggap di hati Anda dan masuk dalam pikiran yang datang secara spontan. Kadang-kadang ada gagasan dari Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang rumit Bapak Ibu. Tiba-tiba aja muncul seperti itu. Tuhan suruh sesuatu lah ya. Nah, kalau suara Tuhan itu spontan, suara manusia tentunya bukan spontan Bapak Ibu. Ya, karena kalau suara manusia adalah tadi normal ya, direnungkan dulu begitu ya. Lalu masih dialog dengan Tuhan, suara Allah akan dengan mudah muncul dalam bentuk Allah berbicara sebagai orang pertama Bapak Ibu. Jadi kalau yang saya alami dia kata-katanya itu nak
ya. Kan kita ini kan Allah itu kan Bapa ya. Yang saya alami itu Tuhan tuh pakai orang pertama. Orang pertama itu aku, ya. Aku menyuruh engkau ke sana misalnya. Nah itu akunya ini adalah aku Tuhan, orang pertama. Ya. Kalau panggil nama itu seperti Samuel, Saulus dan sebagainya itu. Nah suara Allah seringkali memiliki isi yang tidak biasa. Artinya lebih baik dan berbeda dengan pikiran kita sendiri. Jadi punya makna yang tidak biasa Bapak Ibu. Bukan seperti pikiran kita ya. Pikiran kita tadi kan yang banyak tadi. Bisa pertimbangan akal sehat dan seterusnya tadi. Lalu suara Allah seringkali menimbulkan reaksi yang khusus. Yang dalam diri saya seperti perasaan bergairah, ada keyakinan yang kuat begitu, lalu kehidupan yang bersemangat. Jadi suara Tuhan tuh membuat kita bersuka cita, bersemangat, kagum, bahkan damai sejahtera seringkali juga dinyatakan ketika suara itu muncul, menyertai datangnya firman Tuhan. Jadi suara Tuhan bisa berupa firman Tuhan juga, Bapak Ibu. Dia mengingatkan ayat tertentu. Tuhan kan kemarin kita di part 1 berbicara melalui banyak cara, Bapak Ibu ya. Ada firman Tuhan, ada malaikat, mimpi, penglihatan, kemudian nasihat ya orang-orang yang dikirim Tuhan, bahkan melalui peristiwa Tuhan juga berbicara juga. Ya. Penyelesaian yang kreatif, spontan seperti masalah-masalah yang sulit yang muncul dalam pikiran kita atau saya, hal itu berasal dari Allah. Jadi kita menghadapi satu masalah yang pelik, kemudian tiba-tiba spontan Tuhan kasih sesuatu hikmat atau menyuruh kita untuk melakukan sesuatu sehingga masalah itu kemudian terselesaikan dengan luar biasa, dengan ajaib, Bapak Ibu. Suara Allah biasanya, nah ini sama dengan buku tadi Bapak Ibu. Suara Allah biasanya terdengar seperti suatu yang aliran pikiran yang datang secara spontan. Jadi hamba Tuhan Mark Fickler ini bertahun-tahun dia jadi hamba Tuhan tuh baru dia bisa mendengar suara Tuhan Bapak Ibu. Padahal dia udah pelayanan bertahun-tahun ini. Pikiran itu seperti pikiran saya sendiri, kecuali bahwa saya merasakan datang dari dalam hati saya dan bukan dari otak saya. Jadi ciri suara Tuhan itu adalah datang langsung dalam hati dan kadang-kadang dalam roh kita berbicara. Dan bahwa pikiran itu datang secara spontan, bukan bersifat analitis dan kognitif. Karena kalau bersifat analitis, itu artinya suara manusia. Suara Allah seringkali ringan dan lembut, dan dengan mudah terpotong oleh setiap penonjolan diri. Bila saya melakukan interupsi terhadap aliran yang spontan itu, dan intuitif ini dengan pikiran saya sendiri yang analisis dan logis atau kemauan saya sendiri, ia tidak akan berusaha berteriak mengatasi suara tersebut. Jadi, seperti suara itu memang tidak akan melawan ya, atau menarik perhatian saya kembali, ia akan diam dan menunggu sampai saya kembali siap mendengarkan. Jadi suara yang ringan ini, kalau kemudian tiba-tiba ada suara lain yang kemudian menutup, maka dia akan seperti dia tuh berhenti dulu gitu, Bapak Ibu, sampai kita siap mendengarkan ya. Jadi ini suara ini ringan dan lembut, nggak akan istilahnya suara-suara lain itu dia akan biarkan. Yang bukan dari Tuhan kan bisa suara iblis dan suara manusia tadi. Nah, bagaimana untuk mengenali suara Tuhan itu? Puji Tuhan, Tuhan itu punya alat bukti, alat uji dan penyeimbang untuk kita. Tuhan sudah membekali kita berbagai cara atau alat uji, sehingga kita bisa membedakan atau mengenali suara Tuhan itu lebih clear lagi, Bapak Ibu. Jadi Tuhan telah menyediakan berbagai alat uji untuk membuktikan apakah sesuatu yang dikatakan kita berasal dari Tuhan atau dari sumber lain atau dari suara lain. Kadangkala mengikuti suara yang benar itu dapat menyelamatkan hidup kita. Tuhan ingin kita menguji apakah ia memang sedang berbicara kepada kita, Bapak Ibu. Nah ini alat uji pertama yaitu firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita bisa menguji apakah suara yang datang ke kita tadi adalah pikiran manusia, suara iblis atau suara Tuhan. Alat uji yang pertama tentunya adalah firman Tuhan. Karena Tuhan tidak akan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kitab suci. Tuhan telah memberikan Alkitab sebagai landasan bagi kehidupan dan hubungan kita dengan Tuhan. Jika suatu suara berbicara kepada kita hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita bisa mengetahui hal itu bukan berasal dari Tuhan, Bapak Ibu. Nah, kita ingat ya Bapak Ibu, pencobaan di padang gurun
ya di kitab di Injil, dalam 3 Injil itu ada ya Bapak Ibu. Itu iblis itu memutarbalikkan firman. Iblis juga tahu firman, tahu ayat, tetapi ayat itu disalahgunakan, ya, disalahgunakan untuk membuat Yesus itu menyimpang dan menyebabkan dia gagal. Tetapi yang luar biasa, Yesus tentunya karena dia Allah sendiri, dia punya pengetahuan firman yang luar biasa. Dan dia juga mendengar dari Bapaknya untuk melawan setan. Jadi ayat Alkitab saja bukan bukti absolut bahwa sesuatu diucapkan berasal dari Tuhan. Setan juga menggunakan ayat Alkitab, Bapak Ibu. Ingat kan waktu peristiwa Taman Eden, ya tragedi Taman Eden yang pertama, bahwa si ular itu yang melambangkan iblis itu dia memutar balik firman. Karena Allah waktu itu memberikan perintah bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Apa yang dikatakan ular? Bukankah semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan gitu ya. Jadi boleh diganti dengan jangan. Itu kan sangat berbeda sekali. Dan di situ Hawa sudah terjebak. Lalu alat uji yang kedua yaitu konfirmasi ya. Ketika Tuhan mengatakan atau bersuara kepada kita, hal itu akan diteguhkan paling sedikit 1 kali atau bisa lebih. Tuhan akan mengatakan, ini masih menurut buku Suara Tuhan yang Berkuasa ya Bapak Ibu, akan mengatakan sesuatu cukup awal sehingga ada waktu untuk meneguhkan masalah itu dengan cara yang lain. Tuhan berbicara kepada Firaun, ini contoh ya, melalui mimpi-mimpi yang diartikan oleh Yusuf. Ternyata Firaun ketika dapat mimpi dia bingung, nggak tahu artinya. Nah, ternyata yang tahu artinya di seluruh Mesir itu cuman Yusuf. Karena ketika itu dipanggillah orang-orang ahli-ahli ini ya, nujum dan seterusnya, orang-orang pintar di sana ternyata tidak bisa mengartikan artinya Firaun. Ya. Nah, Alkitab sendiri menjelaskan kepada kita, ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah. 2 Korintus 13 ayat 1. Jadi, kita perlu konfirmasi dari saudara seiman kita atau orang yang secara rohani lebih tinggi dari kita, ya bisa kakak rohani kita, mentor kita, atau mungkin gembala kita, pemimpin kita yang di gereja, itu bisa menjadi konfirmasi bahwa itu suara Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Lalu yang ketiga, yaitu nasihat. Ya. Jadi nasihat dari orang-orang yang memiliki posisi kerohanian yang lebih tinggi. Ya. Daripada kita bisa jadi sangat penting dalam hal mendengar suara Tuhan. Dengan menyampaikan pesan yang ia pikir berasal dari Tuhan kepada seorang penasihat yang tepat, ia bisa diluputkan dari kepentingan besar akibat kesalahan yang dibuat. Tentu saja nasihat dari orang yang lebih rohani dari kita. Jangan asal pilih Bapak Ibu. Karena kalau asal pilih ini jadi akan kacau nanti. Akan membuat Bapak Ibu bingung. Ya. Tentunya orang-orang yang mengalami, yang sudah mengalami, yang dewasa, mengalami suara Tuhan itu sendiri. Nah, kalau kita tanya kepada nasihat orang yang belum pernah mengalami suara Tuhan, dia sendiri juga nggak mendengar suara Tuhan, ya percuma Bapak Ibu. Dikatakan Amsal 15 ayat 22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Jadi kalau penasihat banyak itu akan terlaksana. Makanya kita butuh nasihat dari orang-orang yang rohaninya jauh lebih tinggi daripada kita. Lalu alat uji yang keempat yaitu ujilah roh. Ya, ketika seseorang mendengar sesuatu yang ia rasa mungkin berasal dari Tuhan, suatu ujian yang lebih jauh diperlukan, Bapak Ibu. Ada 2 penerapan yang bisa dilakukan. Yang pertama, Tuhan ingin kita mempertanyakan pribadi yang suaranya berbicara kepada kita untuk menentukan sumbernya. Ya, kita bisa tanya nih Bapak Ibu, tanya kepada Roh Kudus, suara siapa tadi? Kita tanya kepada suara Roh Kudus. Nanti Roh Kudus akan memberikan damai starter lah kalau memang itu suara Tuhan Bapak Ibu. Tapi kalau bukan suara Tuhan tentunya dia juga nggak akan akan memberitahu juga Bapak Ibu. Nah yang kedua kita harus menguji roh kita sendiri. Kalau kita ini tadi mempertanyakan, kita tanya sama Roh Kudus sebagai roh penolong kita, maka yang kedua kita menguji roh kita sendiri untuk memastikan apa yang ada di dalam hati kita. Bagaimana kondisi hati kita? Apakah kondisi hati kita itu sedang kotor, ada polusi, ya, sedang jengkel, dendam dan seterusnya atau tidak? Atau kondisinya masih benar-benar beres?
motivasi yang salah atau kehendak yang tidak sungguh-sungguh tunduk pada kehendak Tuhan dapat mengacaukan pendengaran kita. Jadi kalau kita tidak tunduk pada kehendak Tuhan, pada firman Tuhan, tentunya itu akan mengacaukan. Karena ini alat ujinya adalah saling melengkapi ya Bapak Ibu. Bisa melalui tadi firman, ujilah roh. Nah ini 1 Yohanes 4 ayat 1 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Ini perhatikan ada kata roh-roh, berarti banyak nih Bapak Ibu. Jadi ada banyak roh-roh yang bisa mengacaukan kita. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah ini makanya tadi nasihat itu juga penting. Jangan dari nabi palsu Bapak Ibu. Kalau dari nabi palsu kacau Bapak Ibu. Ya. Lalu alat uji kelima yaitu damai sejahtera Tuhan. Ya, jadi ketika kita mendengar suara Tuhan tadi, kita belum bisa mengenali, maka alat uji berikutnya adalah ada damai enggak? Biasanya ketika Tuhan berbicara, Dia akan memberikan damai dari kepala kita sampai ke roh kita begitu, Bapak Ibu. Ketika Tuhan mengucapkan suatu perkataan, kita akan memiliki damai Tuhan di dalam hati kita. Paulus memberi kita nasihat, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kalau 3:15, kata memerintah berarti mengadili, mengatur, bertindak sebagai wasit. Nah, Roh Kudus di dalam kita itu akan memberi damai sejahtera Tuhan di hati kita ketika segala sesuatunya berjalan baik dan suatu kegelisahan bila segala sesuatu berantakan. Jadi kalau ada damai, itu tanda bahwa itu suara Tuhan. Tapi kalau sebaliknya, gelisah atau bahkan ragu-ragu, ya suara itu mirip-mirip, ya suara iblis kan tinggal dibalik aja Bapak Ibu. Kalau suara iblis itu dia nggak pakai tadi kata orang pertama tadi Bapak Ibu. Dia malah mengatakan bukankah Tuhan tadi begini. Nah itu biasanya iblis Bapak Ibu. Nah kita dinasihati untuk memberikan damai sejahtera Tuhan yang diberikan kepada kita oleh Roh Kudus bertindak sebagai wasit di dalam hati kita. Nah, ini menjadi satu faktor penghambat juga ya. Mengapa sih kita tidak bisa mendengar suara Tuhan ya? Setelah sekian tahun kita jadi orang Kristen, jadi orang Katolik, ternyata kita tidak pernah bisa mendengar suara Tuhan. Ya, pasti ada yang salah, Bapak Ibu. Setidaknya ada 4 faktor yang saya renungkan ya, saya perhatikan, saya dalami ya. Yang pertama adalah tidak ada kerinduan Bapak Ibu. Ya. Kenapa kita tidak bisa mendengar suara Allah? Karena kita tidak rindu, tidak memiliki kerinduan dan kehausan untuk mendengar suara Tuhan. Ya. Orang kalau sudah nggak haus, tidak rindu ya sudah bubar, selesai Bapak Ibu. Ya dia tidak akan melangkah lebih lanjut, tidak akan bertumbuh juga, karena tidak ada kehausan. Karena Tuhan juga melihat hati kita. Kalau hati kita haus, maka Dia akan memuaskan kita. Tapi kalau hati kita rindu, hati kita haus, itu Tuhan akan memberi sesuatu. Nah, yang kedua, tidak tahu caranya. Nah, ini bukan tidak ada kerinduan. Rindu tapi tidak tahu caranya. Repot juga Bapak Ibu. Tidak tahu harus mulai dari mana, tidak ada yang membimbing. Ya. Kan lebih bagus kalau kita itu punya kakak rohani ya, mentor ya. Saya dulu punya kakak rohani ketika awal-awal saya bertobat ya di mahasiswa. Walaupun kakak rohani saya bukan dari karismatik juga, saya tidak pernah diajarkan mendengar suara Tuhan. Jadi, tapi itu berdampak Bapak Ibu. Saya jadi kemudian mengerti dari Alkitab bahwa caranya begini-begini itu kan nanti dengan berjalannya waktu kita akan tahu ya. Nah, tapi memang puji Tuhan kalau ada yang membimbing ya, ada kakak rohani yang memang dia lebih dewasa dan dia mengalami lebih dulu suara Tuhan seperti itu. Lalu yang ketiga, tidak melatih diri, ya tidak ada waktu, alasannya sibuk, ya banyak kegiatan, sibuk bisnis dan seterusnya. Tidak ada tindakan untuk latihan rohani mendengar suara Tuhan. Jadi tidak melatih diri, ya malas. Ini jelas istilahnya kalau orang seperti ini kan ya bisa juga malas ya. Kemudian yang keempat, kurangnya iman. Misalnya ya kita punya statement nih, saya tidak yakin bahwa Allah ada di sana. Saya ragu bahwa Dia cukup memperhatikan saya yang tidak penting ini ya, dan lain-lain keraguan lainnya ya. Jadi seolah-olah
wah kita seperti tidak layak nih mendengar suara Tuhan. Apa memang betul dia bisa berbicara? Nah, padahal Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh ini artinya tidak cuma sungguh-sungguh tapi punya iman dulu bahwa Allah itu ada, ya. Bahwa Allah itu roh. Allah yang roh itu berbicara kepada anak-anaknya, kepada dombanya. Nah, ini adalah apa yang harus saya lakukan, Pak, untuk mendengar suara Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu di sini yang hari ini join di acara ini, tentunya Bapak Ibu tentu beragam nih ya. Mungkin sudah ada yang punya pengalaman dengan suara Tuhan, tapi mungkin juga belum ada. Saya rindu, saya berharap, saya berdoa, Bapak Ibu, bagi hamba Tuhan yang menyampaikan firman ini, Bapak Ibu mengalami, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami sendiri, Bapak Ibu mendengarkan acara ini, mendengar pengajaran ini tidak sia-sia, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu setelah memahami pengajaran ini, mendapat pencerahan pengajaran ini, tetapi tidak mengalami apa-apa, berarti Bapak Ibu tidak menangkap apa yang disampaikan hari ini, ya. Nah, mungkin nanti kalau Bapak Ibu kemudian mengikuti langkah-langkah ini, kemudian bisa bersaksi ya Bapak Ibu, bisa chat mungkin ke Ibu Heni atau Bu Aling ya. Nah, ini langkah yang pertama ya. Perlu kita pahami dulu bahwa Tuhan itu nggak punya metode ya Bapak Ibu. Jadi ini langkah-langkah yang saya alami sendiri dan saya kemudian cross-check dengan buku-buku tadi. Juga hamba-hamba Tuhan yang mengalami lebih dulu, hamba-hamba Tuhan senior ya. Ingat bahwa tidak setiap hamba Tuhan atau pendeta itu bisa mendengar suara Tuhan Bapak Ibu. Jadi jangan bayangkan bahwa semua pendeta itu mendengar suara Tuhan ya. Tidak Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama, langkahnya sederhana Bapak Ibu ya. Ini sekali lagi cara ya Bapak Ibu. Jadi karena Tuhan itu juga enggak punya metode. Bisa juga Tuhan langsung ya. Tapi ini yang saya alami yaitu baca Alkitab. Ya, baca Alkitab. Kalau kita nggak baca Alkitab, kita seperti orang Kristen nggak ngerti apa-apa. Tuhan sudah jelas berbicara di Alkitab, tetapi kita tidak mendengar. Kita tidak mengenal Dia. Dengan membaca Alkitab sebanyak-banyaknya dari Kejadian sampai Wahyu, maka saudara, Bapak Ibu akan mengerti, mengenal Tuhan itu seperti apa. Tuhan itu cara kerjanya seperti apa, berbicaranya seperti apa, tuntunannya seperti apa, karakternya seperti apa. Dan ketika baca Alkitab, Bapak Ibu, kalau nggak ngerti, baca terus. Ya, minta Roh Kudus untuk menjelaskan, untuk memberikan pengertian, untuk membuka pikiran dan hati saudara untuk mengerti setiap ayat, setiap pasal, setiap perikop yang Bapak Ibu baca. Ya, sebanyak-banyaknya, berulang-ulang. Ya, ngerti nggak ngerti, baca terus Bapak Ibu. Nah, 1 Timotius 4 ayat 13 mengatakan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ya, Rasul Paulus menyampaikan kepada muridnya, adik rohaninya yaitu Timotius, bahwa bertekunlah dalam membaca kitab suci. Karena dengan bertekun membaca kitab suci, maka kita akan semakin mengenal Tuhan. Kita akan semakin mengenal pribadinya. Bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi mengenal tentang Tuhan. Ya, mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Berikutnya yaitu berdoa. Ya, meskipun berdoa ini bisa formal, bisa enggak Bapak Ibu. Dalam arti begini, setiap waktu kita juga bisa berdoa ya, tanya Tuhan begitu ya. Ketika belajar pertama ya, Tuhan, saya rindu untuk mendengar suara-Mu. Ya, ketika kita menyendiri doa, entah secara khusus di kamar ya, atau ketika kita aktivitas lain, kita tuh bisa fokus menyendiri bersama Tuhan. Mintalah Roh Kudus berbicara. Seperti yang diajarkan oleh Imam Eli kepada Samuel. Berbicaralah Tuhan, ini di suara keempat nih. Sebab hamba-Mu ini mendengar. Ketika Samuel responnya adalah berbicaralah Tuhan. Karena Samuel belum pernah mengerti
belum pernah diajarkan tentang Tuhan. Karena pada saat itu penglihatan jarang kan Bapak Ibu. Di ayat pertama, firman Tuhan juga jarang diajarkan. Sehingga Samuel ini benar-benar tidak mengenal suara Tuhan. Dan ketika suara ketiga itu kemudian terjadi lagi, baru Samuel diajarkan. Kalau nanti ada suara itu lagi, berbicaralah Tuhan. Sebab anakmu ini, hambamu ini mendengar. Nah, Mazmur 131 ayat 2, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Ya, ini pemazmur mengatakan, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Dia sedang menantikan ya, seperti anak yang disapih, dia menantikan suara itu, suara Tuhan. Lalu Habakuk 2 ayat 2, tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Jadi setelah Bapak Ibu baca Alkitab ya, terus baca sampai saudara benar-benar mengerti bolak-balik ya, kejadian sampai Wahyu, kemudian berdoa. Ya, berdoa bisa secara khusus ya. Bisa juga tadi ada doa puasa juga, karena ketika berpuasa rasul-rasul mendengar suara Roh Kudus ya, tapi tidak selalu seperti itu ya. Sekali lagi, ini bukan metode, tapi adalah saudara sedang haus atau rindu untuk belajar mendengar firman Tuhan ya. Berdoa adalah cara kedua setelah membaca Alkitab, yaitu untuk kita bisa mendengar. Karena doa ini adalah dialog ya, dialog komunikasi. Nah, saudara juga bisa mengatakan bahwa Tuhan diajak ngomong, ya Roh Kudus diajak ngomong. Nanti lama-lama dia akan membalas Bapak Ibu. Nah, ketika membalas itu, nah saudara nanti baru diuji dengan alat uji tadi atau dengan ciri-ciri tadi. Ini suara Tuhan, suaraku sendiri ya, suara hatiku sendiri atau suara iblis. Ya. Langkah yang ketiga ya, ini sederhana sekali menurut buku Mark Vikler ya. Mark Vikler punya cara seperti ini. Terus terang saya nggak pernah mencatat suara Tuhan itu, tapi saya ingat ya, walaupun tidak secara tepat begitu tanggal dan kejadiannya. Tapi ini menurut saya juga bagus ya buat catatan Bapak Ibu. Jadi pencatatan sederhana adalah menulis doa kita kepada Allah dan apa yang kita lihat percaya sebagai jawabannya kepada kita. Itu adalah catatan harian dialog dua arah kita dengan Allah. Nah, contoh-contoh di Alkitab ada banyak. Ini tiga ini adalah contoh aja. Ada banyak sekali Bapak Ibu. Daniel, Habakuk, dan Yohanes. Ini contohnya di Habakuk Bapak Ibu. Habakuk 2, 1-2. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Jadi membaca catatan ini sederhana. Ketika Bapak Ibu tadi baca Alkitab, tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan atau berbicara, kemudian atau mungkin ketika berdoa, saudara sudah berdoa, tanya Tuhan, ajak omong Roh Kudus, kemudian ketika ada muncul suara itu, bisa dicatat Bapak Ibu. Ya, suara tadi apa? Catat seperti itu. Ya, seperti suara tadi yang terdengar, entah di hati, entah di roh kita Bapak Ibu. Ya, atau mungkin di telinga kita kalau tadi audible Bapak Ibu. Nah, ini dengan langkah sederhana ini sebetulnya akan membuat kita takjub ya tentang Tuhan itu Bapak Ibu. Ya, ternyata kalau kita buka kembali catatan kita, maka kita akan semakin kagum dengan Tuhan kita ya. Nah, kalau kita sudah mencoba, sudah proses ya tadi ya Bapak Ibu, ternyata bagaimana kalau Tuhan tidak berbicara gitu kan? Ini juga penting Bapak Ibu. Nah, ada 4 alasan ya Tuhan tidak berbicara menurut Mark Vikler ya, dialog dengan Tuhan. Itu Tuhan tidak berbicara bila kita tidak mentaati firman Tuhan. Allah tidak akan berbicara bila kita tidak taat akan firman Tuhan yang terakhir atau setiap firman Tuhan ya Bapak Ibu. Raja Saul berada dalam situasi seperti itu. Ia berulang kali tidak mentaati firman Tuhan yang disampaikan kepadanya melalui Nabi Samuel. Akhirnya Tuhan berkata, cukup sudah, ketidaktaatanmu telah meminta korban, yaitu tahtamu, bagimu, bagi engkau dan keluargamu. Engkau tidak akan lagi mendengar dari aku.
saat berikutnya Saul memiliki masalah dan datang kepada Tuhan mohon hikmat. Tuhan tidak menjawab dia baik melalui mimpi atau nabi-nabi. Sangat mengerikan sekali kalau tidak taat itu Bapak Ibu. Akhirnya tahtanya Saul berpindah kepada Daud. Ya. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan. Orang yang Daud ini tipikalnya adalah orang yang dengar-dengaran akan Tuhan. Ketika dia mau berperang, dia selalu tanya Tuhan. Tuhan akan majukah aku? Akan engkau buat kemenangan atau tidak? Begitu kira-kira. Nah, Saul ini sudah tidak taat. Bahkan dia sempat diingatkan ya oleh Samuel pada saat itu. Bahkan ketika Samuel sudah mati, arwahnya dipanggil Bapak Ibu. Ya, arwahnya dipanggil. Tapi walaupun sama arwah orang mati ya tidak bisa menolong dia Bapak Ibu. Dan ini sangat mengerikan sekali. Tuhan tidak menjawab dia. Baik melalui mimpi-mimpi atau melalui nabi-nabinya. Dan yang kedua, Tuhan tidak berbicara bila Anda mengajukan sebuah pertanyaan yang tidak ingin dia jawab. Ya Bapak Ibu, kalau kita mengajukan suatu pertanyaan yang Tuhan sendiri tidak mau jawab, itu artinya Tuhan juga tidak akan berbicara. Tuhan akan diam Bapak Ibu. Allah tidak menyediakan dirinya untuk menjadi peramal nasib kita. Banyak hal yang ia pilih tidak akan menyatakan kepada kita. Dan bila kita bersikeras menyelidiki hal tersebut, kita tidak hanya akan didiamkan Tuhan, namun kita juga akan membuka diri bagi penyesatan. Pada umumnya, Tuhan tidak akan menyatakan masa depan kita, Ia akan memberitahu apa yang perlu kita ketahui dan hanya apa yang perlu. Jadi, kadang-kadang kita dibawa Tuhan atau Tuhan itu memang kita harus perlu mengerti, mengenal pribadinya. Tidak selalu Tuhan itu menjawab apa yang kita tanyakan, Bapak Ibu. Ya, gampangannya adalah suka-sukanya Tuhan. Tuhan itu tidak seperti pola pikir kita. Kita tidak bisa mengatur Tuhan, tapi Tuhanlah yang mengatur kita. Seharusnya seperti itu. Alasan berikutnya, yaitu Tuhan tidak berbicara bila Anda berdoa dengan motivasi yang salah. Jadi betapa sering kita ini berdoa agar hidup kita dibebaskan dari rasa sakit dan tekanan, ya kan? Kalau kita sedang mengalami sakit, tekanan ekonomi, ya kita benar-benar cari Tuhan, berdoa supaya dibebaskan dari masalah tersebut. Betapa sering kita memohon perlindungan dari akibat dosa. Ya, kalau sudah jatuh dalam dosa, kemudian kita mengalami satu bahaya, kita baru nih minta perlindungan. Motivasinya salah. Bila keadaan yang tidak membedakan masuk, kita segera berdoa supaya itu disingkirkan tanpa mencari jalan di mana kita dapat bertumbuh melalui penderitaan, Bapak Ibu. Jadi Tuhan memproses kita kadang-kadang memang salib itu adalah penderitaan yang harus kita pikul, ya seperti itu. Nah, Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi memuaskan hawa nafsu ini motivasinya jelas salah, sehingga doa-doanya nggak dijawab. Tuhan tidak berbicara, Tuhan tidak menjawab. Ya, nah ini kan kita rugi kalau seperti ini ya. Makanya kita harus datang kepada Tuhan dalam doa tadi dengan motivasi yang murni, motivasi yang benar, dengan hati yang tulus. Alasan yang keempat, ya, alasan terakhir yaitu dihalangi setan, Bapak Ibu. Ya, nah ini pengalaman Daniel ya. Daniel menulis mengenai gangguan jenis ini dalam Daniel 10 ya, kitab Daniel 10. Ia telah menerima penglihatan dan mencari makna dari penglihatan itu dan mulai berpuasa untuk mempersiapkan diri untuk menerima firman Allah. Pada hari ia mempersiapkan diri, menerima pengertian, Allah mengutus satu malaikat untuk membawa jawaban. Sebetulnya Allah sudah mau menjawab nih doa daripada Daniel. Namun penghulu kerajaan Persia, satu utusan dari setan mencegah malaikat itu supaya tidak bertemu dengan Daniel. Jadi Tuhan sebetulnya berbicara tapi dihalang-halangi sama setan, Bapak Ibu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini perlu kita renungkan dengan serius ya. Kalau tadi kita sudah belajar ya step-stepnya, kemudian kita juga tadi ada 3 suara, kita manusia 3 dimensi. Kemudian ada cara-caranya menguji apakah ini suara Tuhan, suara manusia atau suara setan.
Nah, ini apa yang terjadi jika nih Bapak Ibu, saudara dan saya ini, Bapak Ibu dan saya ini tidak mendengar suara Tuhan. Ya, artinya kita menolak suara Tuhan. Ini ayat yang sangat terkenal Bapak Ibu. Ya, saya yakin Bapak Ibu sering mendengar ini atau hamba Tuhan mengutip ayat ini yang kemudian menjelaskan bahwa hamba-hamba Tuhan ini kan aktivitas hamba-hamba Tuhan semua nih. Mereka itu tidak dikenal, ya, tidak dikenal oleh Tuhan. Ya. Nah, ketika saya mendalami ayat ini, terus terang jujur saya kaget Bapak Ibu. Ya. Dan ini menyentak saya secara pribadi dan saya bagikan ke Bapak Ibu semua. Ya. Di sini ada 3 kata yang perlu kita pahami atau perlu kita mengerti Bapak Ibu. Matius 7 ayat 21-23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi yang masuk ke dalam surga, kerajaan surga itu bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Ya, ya. Jadi kalau kita berseru Tuhan, Tuhan itu kan gampang ya. Di gereja pastinya, ketika kita ibadah atau mungkin ketika kita sedang berdoa, tapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Alkitab menjelaskan bahwa kehendak Bapakku ialah yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Jadi kehendak Allah yaitu belas kasihan, bukan persembahan, bukan aktivitas, bukan sogok. Tuhan tidak bisa disogok dengan persembahan, tetapi dengan belas kasihan. Betapa sering kita ini nggak punya belas kasihan kepada orang-orang sekitar kita kasih. Dan kehendak Tuhan juga adalah semua orang kenal Tuhan hidup lahir baru Bapak Ibu, mendapatkan keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Itu juga kehendak Tuhan. Nah, rupa-rupanya kehendak Tuhan ini kemudian menjadi peringatan buat kita semua, termasuk kepada orang-orang yang aktivitasnya di ayat 22 ini. Pada hari terakhir itu adalah hari penghakiman. Jadi ini belum mati nih pada saat ayat ini disampaikan kepada murid-muridnya ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini sama ya, berseru ya. Kalau ini bukan setiap orang, kalau ini pada hari terakhir, pada hari penghakiman, artinya orang-orang ini masih hidup. Karena nanti pada hari terakhir nanti, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ternyata, ayat 23-nya Tuhan berterus terang. Tuhan tidak menutup-nutupi. Ya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, kata mengenal ini tidak sama dengan kata mengenal domba-dombaku, mengenal suaraku tadi yang di Yohanes 10. Ya. Ternyata mengenal yang di sini adalah artinya dalam bahasa Yunani itu adalah ginosko. Mengenal artinya dapat berbicara. Jadi kalau dibahasakan dengan bahasa aslinya nih, bahasa terjemahan asli dari Alkitab, Tuhan mengatakan bahwa aku tidak pernah dapat berbicara dengan kamu. Bukan Tuhan nggak berbicara loh ya. Tuhan berbicara, tetapi kita tuli. Kita tidak mendengar. Maka Tuhan ngomong, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kata ketiga yang perlu kita pahami adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu adalah Inggrisnya dia lawlessness, anomia dalam bahasa Yunani. Artinya pembuat kejahatan itu pelanggaran hukum, tidak taat pada hukum Allah, hukum ilahi, atau juga artinya adalah dosa. Jadi dosa, ya, orang ini aktivitasnya melakukan pelayanan, ya, hebat sekali, ada tanda-tanda ajaib, ada mujizat. Lalu Tuhan berterus terang, aku tidak mengenal kamu. Aku tidak pernah bisa berbicara kepada kamu. Kamu tidak pernah mendengar suaraku. Enyahlah. Kalau enyahlah berarti tempatnya bukan di surga, Bapak Ibu. Jelas ini adalah di Hades.
atau Sheol atau neraka, Bapak Ibu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi pembuat kejahatan ini sekalipun melakukan pelayanan, tidak melakukan kehendak Bapa, apalagi dia dikatakan pembuat kejahatan, yaitu sudah melanggar hukum. Hukum, tidak taat pada hukum Allah, dan tentu saja ini artinya juga kamu sekalian membuat melakukan dosa. Ya, puji Tuhan, itu yang bisa saya bagikan di pengajaran part 2 ini. Kiranya Tuhan, kiranya saudara bisa menangkap, memahami, dan mengalami sendiri apa yang diajarkan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Terima kasih Pak Widi, luar biasa ya Pak pemaparannya malam ini. Ya, semoga Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan pemaparan dari Pak Widi ini mendapatkan pencerahan ya yang luar biasa ya dari Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan membacakan terlebih dahulu acara Sema Adonai ke depannya. Ya, baik Bapak Ibu, dimulai dengan besok Rabu 27 Maret 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman dengan tema kuasa kebangkitan, dan yang menjadi narasumbernya adalah seperti biasa Ibu Pendeta Dr. Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Ibu Christine. Selanjutnya, di hari Kamis, 28 Maret 2024, di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini kita belajar tentang materi konseling ya Bapak Ibu. Temanya adalah tentang keuangan, dan ini adalah part yang pertama. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Evangelis Desi Tansil MTH, dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu. Ini diadakan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi renungan pagi Sema Adonai ini dan juga renungan pagi dari Bapak Gembala kami yaitu Pak Daniel yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai Bapak Ibu hanya dapat ikuti di channel baru kami yaitu Cahaya Firman, karena tidak di-share di channel-channel yang lain. Dan jadi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami yaitu channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai yang tidak disiarkan lewat channel-channel lain, yang hanya disiarkan lewat channel Cahaya Firman. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu, sehingga semakin banyak juga orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dan sekaligus Bapak Ibu juga telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi mengenai materi malam ini ya Bapak Ibu. Bagi yang ingin bertanya, harap resen terlebih dahulu sehingga bisa dibuka mute-nya oleh operator kami. Ya, Pak Widi, luar biasa ya Pak pemaparan malam ini. Kita belajar tentang bagaimana mendengar suara Tuhan. Dari tadi kan Bapak ada menyebutkan bahwa dosa memisahkan manusia dengan Allah ya Pak, sehingga roh manusia itu mati dan tidak bisa terhubung dengan roh Allah. Nah, karena itu, oleh sebab itu maka kita nggak akan pernah bisa berdiskusi ya Pak berarti ya. Nah, itu sudah hal yang mutlak, berdiskusi dengan roh Allah ya. Kalau kita tidak menerima Kristus sebagai juru selamat kita yang menghubungkan kembali roh kita dengan roh Allah Bapa ya. Seperti itu ya Pak Widi, betul ya? Ya, nah terus saya mau tanyakan lagi yang ini Pak, yang menghambat kita untuk mendengar suara Allah,
yaitu karena ada yang belum beres ya Pak di dalam maksudnya di dalam hati kita ya. Seperti misalnya tadi ada disebutkan kita misalnya masih menyimpan dendam gitu, kepahitan, itu menghalangi ya Pak Widi untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Ya, jadi sama sekali Pak itu Tuhan tidak berbicara sama sekali gitu. Kalau seperti itu Pak. Apa bagaimana dengan orang-orang yang hatinya seperti itu Pak? Ya, silakan Pak Widi. Ya, kalau Tuhan kan memberikan kita satu pengarahan bahwa kalau kita sedang melakukan persembahan di ibadah kan, kalau persembahan itu kan bereskan dulu hatimu, ya kan? Persembahannya nggak salah nih. Walaupun orang tetap bisa mempersembahkan dengan hati yang tadi mungkin masih ada dendam dan sebagainya. Dan kita belajar bahwa dari Saul tadi karena kesalahannya itu fatal sekali sehingga Tuhan tidak mau menjawab dia. Artinya bahwa kalau kita tidak ada yang nggak beres, itu tentu Tuhan nggak bisa ngomong. Ya, itu menjadi penghambat karena kan kitab Yesaya sendiri mengatakan yang menjadi penghalang antara kamu dan aku adalah dosamu. Ya. Nah, ini ada dua kondisi ya, di mana orang yang belum bertobat, belum terima Yesus, belum percaya Yesus juga Tuhan bisa berbicara, Ci Aling. Contoh ya, misalnya saudara kita nih orang Muslim, sering mereka yang bertobat itu mereka ketemu Tuhan Yesus sendiri, entah melalui mimpi atau penglihatan. Itu kan nggak ada yang bimbing tuh, ya. Artinya Iya, kan ya belum ada pembasuhan lah, istilahnya belum ada pemberesan karena Tuhan sendiri yang mengunjungi dia. Kondisi kedua adalah anak Tuhan yang sudah istilahnya sudah bertobat lahir baru, ya, dibaptis dan seterusnya. Ketika dia ada dosa, Tuhan tuh nggak akan berbicara sampai itu diberes dulu. Ya ini beda nih, dua orang kasus nih ya. Yang pertama adalah memang belum sama sekali nggak kenal Tuhan. Saulus juga nggak kenal Tuhan. Dia kan orang Farisi. Ya orang Farisi itu nggak kenal Yesus. Dan dia justru menganiaya. Kok dia bisa dengar suara Tuhan? Itu kasih karunia Tuhan. Tuhan berkenan menemui Samuel. Samuel dididik di Imam Eli. Imam Eli harusnya hamba Tuhan yang bisa ngajarkan. Ternyata enggak. Salah dengar gitu ya. Dikira itu suaranya Imam Eli. Padahal itu suara Tuhan. Ya, jadi menurut saya sih dosa itu memang menghambat ya. Membuat hati kita nggak sejahtera. Tapi ada kondisi di mana Tuhan mengingatkan kita untuk tidak melakukan dosa. Mencegah. Nah, itu sering, Bu Aling. Ketika kita memang sudah punya pengalaman mendengar suara Tuhan itu, Tuhan tuh melarang. Ini contoh aja simpel. Kemarin belum lama ini saya mendengar satu khotbah hamba Tuhan di YouTube ya, di salah satu gereja, saya nggak sebut namanya ya. Saya waktu mendengar dia mengatakan bahwa karunia penglihatan, saya tuh mau protes, Cialing. Saya mau komentar di kolom komentar itu. Ini ngawur nih pengajarannya. Mana ada 9 karunia, nggak ada penglihatan. Penglihatan itu salah satu cara Tuhan ngomong. Ketika saya mau ngetik, Roh Kudus ngomong, jangan, nggak usah. Saya langsung nggak jadi, boleh. Kalau saya tetap seperti itu, ya saya nggak tahu apa yang terjadi ya. Artinya ya kadang-kadang Tuhan ngasih kita nggak perlu lah. Ya, ada saatnya dan seterusnya. Tapi saya taat pada suara itu. Jadi ya udahlah itu urusan masing-masing ya. Kali yang saya maksudkan adalah pengajaran-pengajaran seperti itu bisa menyesatkan jemaat kalau kita nggak mengajarkan. Makanya tadi adalah langkah kita mengalami suara Tuhan adalah baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab sampai benar-benar ngerti, kita nggak akan mudah disesatkan. Nggak mudah disesatkan. Ya pasti kita akan terasa nih. Oh ini benar, ini ngawur nih. Itu Roh Kudus itu pasti akan memberi kepekaan kita untuk mengenali, membedakan mana yang benar, mana yang enggak. Ya, hati-hati. Saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak berani saya mengajarkan yang tidak murni, yang enggak sesuai Alkitab gitu. Karena penyesatan memang harus ada. Tapi bahayanya adalah celakalah orang yang menyesatkannya. Saya takut itu. Celakalah orang yang menyesatkannya.
Betul, Pak, saya juga mengalami seperti itu ya, Pak, ya. Jadi ketika saya mulai, terutama mulai belajar ya, Pak, firman Tuhan di kelas-kelas seperti ini ya, Pak, selain baca Alkitab, itu kan semakin mengenal, Allah ya, Pak, Tuhan kita ya. Nah memang, betul, saya diberi kepekaan gitu, jadi pada akhirnya, saya bisa menyadari, wah ini nggak bener nih, ini, orang ini ngajar nggak bener gitu. Karena kita, belajar firman, kita tahu, jadi kita, ingat di dalam ingatan kita ya, Pak, Roh Kudus membantu. Mana ada begitu. Ya itu. Makanya, Ya, yang tadi Bapak bilang itu benar ya, Pak, orang mau mendengar suara Tuhan itu, tidak mendengar suara Tuhan ya karena tidak mau latihan rohani. Nah, salah satu latihan rohani itu adalah ya kita, baca Alkitab, lalu kita belajar, firman Tuhan, ya seperti itu ya, Pak, ya? Betul ya, Pak? Namanya latihan rohani itu ya, kan ya? Heeh, selain kita berdoa ya kan. Nah, kalau kita nggak pernah melakukan itu, bagaimana Tuhan bisa berbicara kepada kita ya? Karena nggak ya, ada kalau menurut saya karena nggak ada firman ya, Pak, di dalam pikiran kita ya, Pak. Jadi ya. bagaimana itu bisa, apa namanya, apalagi Bapak tadi bilang kata-katanya spontan ya, Pak, ya kan keluar gitu. Spontan, spontan, betul. Ya, Tidak suara itu tidak spontan. Kalau ya, Tuhan bicara tuh, ya spontan dia dan ya di roh ya atau di hati kita ya. Tuhan nggak iya, Tuhan tuh bisa berbicara di pikiran macam-macam sih, tapi kebanyakan dia di roh karena kan Allah itu roh. Roh mhm, berbicara kepada roh. Manusia kan ada trikotomi tadi kan ada roh juga. mhm, Kalau iblis nah, nggak bisa ngomong ke roh kita. Iblis itu cuma bisa membisikkan di pikiran dan hati. Hati manusia tapi ya. Maksudnya mhm bukan Tuhan yang berbicara ke hati, tapi iblis berbicara ke hati. Tadi kan membisikkan rencana mhm, di hati kan. Dia mhm, bisanya itu memutar balik dan bukan pakai kata orang pertama. Dia mhm, mengatakan sebaliknya malah. Misalnya, mhm. wah kamu kan Tuhan kan menuntut begini-begini. Nah itu iblis tuh. Itu jelas Iya, iblis itu. jadi, pokoknya, kalau suara iblis itu pasti bertentangan ya, Pak, ya, dengan firman Tuhan gitu, apa yang dia katakan ya, kita bisa Ya, membedakan seperti itu dan juga tidak menunjukkan kepada kebenaran ya, Pak, ya, apa yang dia ya, katakan ya kan, betul, seperti itu. Nah, betul, betul. kalau suara dari Tuhan itu kan, dia spontan seperti tadi ya, Pak, betul juga. Karena, Ya, memang memang saya juga ngalamin sih pas setelah saya banyak banyak belajar firman ya, Pak. Kadang-kadang saya ya, lagi mikir apa, pikiran saya gitu, tiba-tiba dari pikiran saya tuh ada kata-kata, keluar begitu kayak, apa, memberitahu gitu. Nah, jadi pelajaran hari ini luar biasa ya, Pak, jadi saya mengerti, oh suara Tuhan itu seperti itu. Nah, ada satu lagi Pak yang saya mau tanyakan, suara Tuhan itu seperti sebuah perasaan, maksudnya bagaimana Pak? Iya, kalau seperti sebuah perasaan itu. Mhm, Gini, ini kebetulan istri saya mengalami ya. Kalau perasaan terus terang saya belum pernah mengalami suara Tuhan melalui perasaan ya. Kan suara Tuhan macam-macam Bu. Tadi kan sudah saya bagikan di part 1 ya. Di part 2 ini, nah perasaan itu begini. Satu kali istri saya, Ibu Deborah ini kita berdua pernah di satu kegiatan doa malam, doa pembangunan gereja begitu, di salah satu gereja yang kami dukung waktu itu. Nah, itu tuh Roh Kudus itu seperti mengingatkan ini cara berdoanya salah, seperti kayak kemarahan yang meluap di roh gitu ya, di hati, di perasaan. Ini nih salah gitu loh. oh, Doa yang benar tuh nggak kayak gini. Tapi ini kemarahan yang ya kalau saya bilang apa ya tanda kutip kemarahan kudus lah ya. Yesus kan pernah oh marah, iya, Bu. iya. Bait Allah kan dia mengambil cambuk mengusir pedagang-pedagang, diusir Mhm, kan itu. Tuh Yesus marah luar biasa itu. Rumahku engkau jadikan sarang penyamun begitu kan. Nah, itu kemarahan kudus, Mas, istilah saya nih, Bu ya. Nah, itu ketika itu kemudian puji Tuhannya, gembalanya mendengar nasihat dari istri saya, doanya harusnya begini gitu kan. Nggak lama setelah itu, Bu, gerejanya tadinya gubuk. Ada raja yang dikirim Tuhan di situ, kita nggak kenal, langsung beres dibangun, Bu. Selesai. wah, Jadi puji Tuhan. perasaan itu ngomongnya begini, ini kalau minta proposal, cara kerjanya Tuhan tuh nggak minta proposal ke orang-orang begitu dong pembangunan gereja. Proposal itu diarahkan ke Tuhan, ke surga, gitu. Iya, iya. Kan proposal itu langsung sama Tuhan, jangan minta-minta kayak orang mengemis begitu.
Dan Nah. itu cepat sekali, Bu. Saya menyaksikan sendiri karena itu gereja tadinya gubuk, dibangun bagus sekali. Saya udah tinggalkan karena itu di satu kota sih, Bu. Kita dulu. Oh, Jadi itu Tuhan iya, berbicara melalui perasaan, Bu. Jadi perasaan yang rasa kita ya Pak ya. iya kayak ini nggak benar gitu loh. Harusnya begini. Iya, iya. Saya belum pernah ngalami karena itu, Bu, perasaan itu. Jadi kira-kira sini contohnya seperti itu. Kalau saya pernah Pak tuh melalui perasaan. Jadi saya pernah waktu itu masuk kelas seorang, lalu dia mengajarkan tentang ajaran. Jadi dia bilang kedatangan Tuhan Yesus itu ada yang ketiga kali gitu. Nah pada saat itu langsung dalam hati saya berkata, wah ini sesat ini itu kayak ada amarah gitu. Nah maksudnya seperti itu ya Pak ya. Ya. Karena menurut saya belajar firman nggak ada kedatangan Tuhan yang ketiga kalinya gitu. Bisa juga perasaan sedih, terharu, Bu, ketika kita memuji Tuhan, mungkin nggak setiap pujian kita tuh selalu menangis ya. Nah, tapi ada tertentu satu pujian tuh begitu menyentuh perasaan kita sehingga kita tuh terharu dengan karya Tuhan di lagu itu gitu loh. Maksudnya lagu itu menceritakan tentang apa yang dimana kita tuh diingatkan sehingga tuh hati kita itu benar-benar terharu, sedih gitu ya. Sedihnya sedih bersyukur begitu ya, artinya wah puji Tuhan itu kan baik gitu ya, Tuhan benar-benar mengasihi gitu ya. Itu juga bisa Tuhan berbicara melalui perasaan itu. Oh, saya sering tuh Pak, sering terharu karena kasih Tuhan gitu, Bu. Ya. Tapi saya juga ada mengalami seperti ini ya Pak. Ketika saya misalnya mengatakan ini harusnya begini gitu. Terus jadi kayak ada jawaban tapi bukan lewat pikiran Pak gitu, tapi lewat lewat tubuh gitu. Jadi kayak ada sinyal gitu. Nah, itu juga sama ya Pak, seperti itu ya. Itu suara Tuhan ya. Jadi misalnya saya mengatakan kalau pada saat saya bicara Tuhan, ini kan harusnya begini gini. Nah, itu saya memperkatakan misalnya harusnya kan begini Tuhan, firman gitu ya, saya mengatakan kan firman Tuhan mengatakan gini. Nah itu kayak ada jawaban Pak, tapi bukan di pikiran saya, tapi di reaksinya di tubuh gitu. Nah itu juga ya Pak, sama ya? Sama Bu, artinya tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dan itu seperti hikmat juga ya. Hikmat kan juga Tuhan berbicara juga, Amsal itu kan isinya hikmat semua ya. Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan sesuatu dan itu kita digerakkan untuk itu. Ya itu suara Tuhan juga sih Bu. Jadi kan macam-macam tadi, bukan spektakuler begitu ya Bu ya. Jadi wah suara Tuhan spektakuler suaranya. Saya terus terang, saya bukan tidak percaya, ada memang yang audible benar-benar di telinga luar Bu. Saya sendiri nggak ngalami. Dan kita juga kadang-kadang ya minta Tuhan pun juga belum tentu dikasih ya, karena Tuhan berbicara yang lain. Kebanyakan yang saya alami adalah yang suara itu adalah firman, terlintas di pikiran begitu. Ayat itu benar-benar berkata sesuatu, mimpi, penglihatan. Seringkali saya cuma 3 itu sih, sama peristiwa Bu. Peristiwa. Nah ini saya kaget Bu. Ini saya bersaksi nih ya. Peristiwa Tuhan berbicara luar biasa, tapi tadinya saya nggak bisa mengerti Bu. Dan nggak bisa mengerti. Interupsi Pak Widi sebentar. Ini ada peserta kita yang mau bertanya ya. Boleh diterima dulu ya Pak. Ya silakan. Ya silakan. Bro Agus ya. Kalau ya terima kasih pertanyaan. Kalau saya kita bandingkan dengan apa yang disampaikan di Alkitab sih, itu kan pandangan kan, teori-teori itu kan bisa macam-macam ya. Ada trikotomi, dikotomi. Tapi kalau yang makanya saya tadi pakai trikotomi karena
Di Alkitab itu jelas ada kata jiwa, roh, dan dibedakan juga dengan tubuh. Jadi jiwa dan roh itu sesuatu yang berbeda. Tadi ayatnya roh sudah ada ya, roh manusia itu pelita Tuhan. Hendaklah engkau sehat-sehat tubuh, jiwa, roh. Ada juga kan di Perjanjian Baru doa dari Rasul Paulus kepada mana ya, kalau nggak salah Titus ya. Hendaklah jiwamu, rohmu sehat-sehat begitu. Ya jadi jiwa dan roh itu sebenarnya dibedakan. Karena jiwa itu kan pikiran, perasaan, kehendak. Sedangkan roh itu ada ya roh manusia ini. Roh yang sebetulnya nanti dalam kekekalan ya. Apakah roh ini nanti mati kekal ya? Roh nggak bisa mati sebetulnya, cuman dia berada dalam kekekalan. Apakah dia tersiksa di neraka atau di surga? Tapi yang jelas jiwa itu adalah sesuatu yang berbeda, nggak bisa disatukan dengan roh. Karena jiwa isinya ya cuma tadi pikiran, perasaan, dan kehendak. Karena ayatnya jelas di Perjanjian Baru juga yang tadi, hendaklah jiwamu, tubuhmu, rohmu baik-baik saja atau sehat seperti itu. Saya ke trikotomi, Pak. Ya. Silahkan punya pendapat dikotomi dan sebagainya sih memang, cuman kan kita harus cross check juga apa kata firman ya. Kalau firman tidak, masalah penafsiran itu bisa macam-macam ya. Penafsiran tidak bisa cuman dari satu ayat, tapi konteksnya adalah satu perikop juga harus dilihat, satu pasal dilihat, satu kitab dilihat, satu Alkitab dilihat. Itu ayat menjelaskan ayat, nggak mungkin ayat tidak menjelaskan ayat. Kalau penafsiran yang salah itu dia hanya berpatok pada satu ayat, tapi tidak melihat konteksnya. Nah itu bahaya. Itu bisa keluar dari maksud dari si penulis pada saat itu yang diilhami oleh Roh Kudus. Nah, munculnya gereja-gereja sekarang ini kan dengan berbagai denominasi itu kan masalah penafsiran. Gereja ini punya penafsiran ini, ya itu sih saya nggak menyalahkan ya namanya penafsiran ya, tapi teori-teori tadi sebetulnya ingin menjelaskan bahwa manusia itu esensinya adalah terdiri dari itu tadi, seperti yang diteorikan tadi. Cuman teori ini tetap harus mengacu pada apa kata Alkitab. Trikotomi sendiri itu kan istilah, di Alkitab nggak ada sebenarnya. Kan 3 unsur, cuman ingin menjelaskan 3 unsur manusia begitu. Saya kira itu, Pak. Ya. Ya, baik, terima kasih Bro Agus, dan sepertinya waktu juga semakin larut ya Pak. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Widi untuk pengajarannya ya. Semoga pengajaran ini menjadi berkat ya bagi Bapak Ibu semua, dan Bapak Ibu mulai dari sekarang ya, setelah belajar tentang mendengar suara Tuhan ini, Bapak Ibu berusaha untuk melatih diri supaya Bapak Ibu bisa mendengar suara Tuhan ya Pak Widya. Jadi kita sebagai anak Tuhan ya bukan hanya sebagai anak Tuhan saja, tapi tidak bisa berbicara dengan bapaknya sendiri ya, seperti itu ya Pak. Berarti jadi sia-sia kita sebagai anak Tuhan kalau kayak gitu ya Pak Widi, betul ya? Ya, siap. Oke Pak. Ya. Baik Pak, silakan closing statement-nya, lalu pimpin doa bagi kami semua ya Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Untuk closing statement-nya, kembali lagi bahwa kita ini digambarkan Tuhan tuh domba. Domba itu dungu, domba itu gampang tersesat, bahkan domba itu tidak bisa membedakan antara rumput dan tanah. Demikian lemahnya. Dan Tuhan sudah memberikan satu gambaran bahwa Yesus adalah gembala kita, gembala agung. Manusia dengan jabatan gembala tidak ada yang sebaik, sesempurna Yesus sendiri yang mengembalakan kita. Nah, gembala dan domba itu ada hubungan yang sangat pribadi, di mana domba tidak bisa lepas keluar dari gembalanya, suara asing pasti tidak dia dengar. Tapi masalahnya kalau kita suara asing tidak mendengar, tapi suara gembala juga tidak mendengar, itu berarti ada masalah serius dalam kehidupan kita. Di mana ayat terakhir tadi, Tuhan tidak mengenal kita, kita sudah sekian lama ikut Tuhan, ternyata Tuhan ngomong,
Tuhan Yesus nggak pernah bisa berbicara dengan kita karena kita tidak mau, tidak haus untuk mendengar suara Tuhan. Dan sangat rugi sekali kalau kita kemudian akhirnya di hari terakhir kita tidak dikenal Tuhan. Itu sangat mengerikan. Mari kita sama-sama menyadari ini dan kita mulai belajar karena simple sebetulnya. Baca Alkitab, kenali Tuhan kita, maka kita akan semakin peka untuk mengenali suara Tuhan itu. Mari kita akhiri acara malam hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan dalam pengajaran di Sema Adonai ini Tuhan, di Cahaya Firman. Kami berdoa Tuhan, hamba berdoa supaya setiap tim pelayanan Bu Heni di Cahaya Firman itu Tuhan, Kau memberkati, Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan hikmat Tuhan, untuk mereka boleh semakin berapi-api melayani Engkau. Tolong semua tim Tuhan, dalam pekerjaan usahanya Engkau berkati. Kami percaya setiap pendengar yang malam hari ini boleh bersama-sama kami untuk mendengar firman-Mu, mendengar pengajaran-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga memberkati mereka dalam pekerjaan usahanya. Kau buat berhasil Tuhan, pelayanan Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya persekutuan dengan Engkau Roh Kudus boleh semakin manis dan kami boleh mengalami sesuatu yang dari Tuhan. Kami mengalami persekutuan yang intim, yang manis dengan Tuhan kami, Gembala Agung kami, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Baik, terima kasih Pak Widi untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami semua. Semoga Pak Widi selalu diberikan kesehatan dan juga pelayanannya diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya dengan kami sampai selarut ini ya, sudah malam ya. Semoga pelajaran hari ini merubah paradigma Bapak Ibu dan menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Ya baik, Bapak Ibu sekarang kita akan akhiri acara kita. Selamat beristirahat, Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom. Shalom.